sanad keilmuan. Sanad itu transmisi keilmuan. Artinya memang jelas guru-gurunya menyambung hingga Rasulullah SAW. Karena sekarang sudah zamannya orang mau belajar agama tapi tidak mau kepada para ulama. Yang selalu dikampanyekan kita belajar langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Secara prinsip benar, tapi secara zaman salah dikira. Karena kalau sekarang jangan mempromosikan, jangan mengkampanyekan belajar langsung dari Nabi Muhammad. Kita tidak dapat. Mau belajar dari mana? Belajar dari mimpi kamu. Maka kita perlu sanad keilmuan, perlu seorang guru yang sanad keilmuannya jelas dengan Rasulullah SAW. Maka dari itu Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin tadi malam saya dikasih lihat video sama teman. Nah ini bukti salah satu contoh sekarang sudah marah orang-orang seperti ini. Dia itu kalau tidak salah akun YouTube-nya Ustaz Keken. Dia berbicara tentang akidah yang dibahas adalah tentang syahadat. Katanya syahadat itu kalau orang masih baca syahadat, artinya hanya mengucapkan, persaksiannya hanya mengucapkan, tapi tidak bisa menyaksikan langsung Allah, itu masih kafir. Nah ini kan bahaya. Nah maka dari itu saya berharap Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu yang jelas secara background pendidikan sudah tidak bisa dilakukan lagi, agar bagaimana kita bersama-sama menjaga legalitas keilmuan seorang ulama, jangan sampai terkalahkan oleh viralitas seseorang yang mengaku sebagai ulama. Terkadang kita selalu belajar dengan YouTube yang mana yang berbicara itu tidak jelas, ini justru batal. Banyak berpendapat orang kalau belajar sama guru tentang agama yang tidak jelas sanad keilmuannya, maka dia sama dengan berguru kepada syaitan. Nah, maka ini harus kita lihat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini pengantar saja, karena kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Pandi kepada saya dan bagaimana kita berbicara tentang akidah, fikih dan juga akhlak. Dan kebetulan juga pada saat ini kita sudah masuk pada bulan Rajab, maka saya bawa kitab sederhana yang mana kitab ini dari berbagai sumber ini rampung pada awal bulan Rajab tahun 1240 Masehi, 800 tahun yang silam. Nama kitabnya adalah Sulam Tauhid. Dan di sini komplit pembahasannya walaupun tidak secara rinci. Satu kitab ini membahas akidah, fikih dan juga akhlak, walaupun tidak secara rinci. Tapi kitab kecil ini banyak yang menyarah, termasuk juga Habib Umar bin Hafid yang dari Yaman. Beliau punya, cuma saya lupa kitabnya. Terus Abdul Hamid Pasuruan. Yang paling jelas saya yang kitabnya yang menyarahi kitab kecil ini adalah Syekh Nawawi Bantan. Judul kitabnya Al-Qatus Subuti fi Syarhi Sulamit Tauhid. Judul kitab. Kalau sudah Imam Nawawi kalau sudah Kiai Nawawi Bantan menyarahi kitab Sulam Tauhid, maka sudah tidak perlu ada keraguan bagi kita untuk belajar dari Sulam Tauhid. Kenapa? Sekali lagi saya kembalikan bahwa legalitas keilmuan dari Kiai Nawawi Bantan itu sudah tidak bisa dilakukan. Kalau boleh saya sampaikan, ini dimaksud dengan satu. Kenapa kita harus belajar dengan ulama-ulama? Contoh kecil seperti Kiai Nawawi Bantan. Kiai Nawawi Bantan itu bergurunya kepada Kiai Khatib Sambas. Kiai Khatib Sambas bergurunya kepada Syekh Ahmad Dasuki, Syekh Ahmad Zaini. Syekh Ahmad Zaini bergurunya kepada Syekh Dasuki. Syekh Dasuki bergurunya kepada Ibrahim Al-Baijuri. Ibrahim Al-Baijuri berguru lagi kepada Abdullah Sanusi. Abdullah Sanusi berguru lagi kepada Abduddin Al-Iji. Abduddin Al-Iji berguru lagi kepada Abdul Karim Asy-Syahrazadi Muhammad bin Umar Fakhrul Razi. Muhammad bin Umar Fakhrul Razi berguru lagi kepada Abdul Karim Asy-Syahrazadi. Abdul Karim Asy-Syahrazadi berguru kepada Imam Ghazali.
Imam Ghazali berguru kepada Imam Haramain, Imam Haramain berguru kepada Abu Bakar Al-Baghilani, Abu Bakar Al-Baghilani berguru kepada Abdullah Al-Bahili, Abdullah Al-Bahili berguru kepada Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Asy'ari, Imam Asy'ari berguru kepada Abu Ali, Abu Ali berguru kepada Abu Hashim Al-Jubai, Abu Hashim Al-Jubai berguru kepada Abu Hudain Al-Laf, Abu Hudain Al-Laf berguru kepada Ibrahim An-Nadham, Ibrahim An-Nadham berguru kepada Amr bin Ubaid, Amr bin Ubaid berguru kepada Wasid bin Atha, Wasid bin Atha berguru kepada Muhammad bin Ali, Muhammad bin Ali berguru kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali berguru kepada Rasulullah SAW. Nah, ini sangat ilmuwan. Nah, maka saya teringat dengan guru saya seperti ini. Guru saya pernah menyampaikan waktu saya mondok di Madura. Kalau tadi pakai bahasa Madura, bahasa Indonesia seperti ini. Rul, kamu itu kalau ada dua orang, katakanlah ada dua ustaz, yang satu bicara Al-Quran hadis tapi sanadnya gak jelas, yang satu gak bicara Al-Quran hadis, kamu ikut yang gak bicara Al-Quran hadis, yang penting sanadnya jelas. Kenapa? Karena ini merupakan legalitas keilmuan dalam agama. Mohon maaf, kita ini sebenarnya tidak ada yang tahu persis benar seperti apa menurut agama, benar seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kita mengagumi, mentokohkan seseorang ustaz, belum tentu apa yang disampaikan ustaz itu sesuai dengan Rasulullah. Jadi tidak ada kita yang benar 100%. Maka untuk menghindari hal itu, sanad di sini menjadi security system kita di dalam belajar. Nah, maka dari itu Bapak Ibu saya hormati, ini saya kutip, saya tidak baca secara buku saja. Di dalam Sunan Taufik ini, di sini kompleks pembahasannya kembali kepada materi pembahasan. Yang pertama membahas tentang akidah, di mana orang berakidah ini seperti saya sampaikan tadi YouTube-nya itu Ustadz PM apa gitu, bisa dicek itu. Dia berbicara masalah syahadat. Ini kan batal secara akidah. Kita itu bersaksi mengucapkan syahadat itu ya cukup mengimani saja. Hanya tidak perlu, jangan memaksakan kita bagaimana kita harus bertemu dengan Allah. Bagaimana nanti kita mengetahui, anggaplah secara wujud Allah itu jangan. Sedangkan di Ustadz PM itu mengkritiknya seperti itu. Seperti itu dia juga mengkritik tentang sholat. Kamu kalau sholat yang disembah siapa? Yang disembah katanya Allah. Nah, terus yang kamu sembah Allah itu apa? Kali ini kan pertanyaan yang memancing keributan. Sebenarnya kan simpel saja, kita sholat itu terlepas dari menyembah atau tidak, kita melaksanakan perintah saja. Kalau kita menyembah Allah kan bukan hanya saat ketika kita sholat, kita bersosial, ya kita berkumpul seperti ini. Tentunya kita tak menyembah Allah, Tuhan kita tak. Nah, maka ini yang dikhawatirkan. Orang kalau sanadnya agak jelas ngomong agamanya apa. Makanya saya tertarik, ini saya kutip dari Sunan Taufik di sini. Ini juga masalah lagi. Karena ini baru pertama saya nggak baca secara penuh. Ada keterangan menarik. Waqad katsura fi hadzal zamani at-tasahul fil kalami hatta annahu yakhruju min ba'dihi. Waqad katsura, dan sungguh telah banyak fi hadzal zamani, di zaman ini at-tasahul apa sembrono, asal bicara. Fil kalami di dalam perkataan, hatta annahu yakhruju min ba'dihi, sehingga keluar dari mereka al-fatul kalimat tuhrijuhum, yang mengeluarkan kepada mereka anil islami wala yarawna dzalik dzamban fadlan an kaunihi kufra. Jadi maksudnya musannif di sini, zaman sekarang ini banyak orang sembrono berbicara, asal berbicara tentang agama, tapi justru dia tidak sadar dengan pembicaranya itu secara otomatis dia keluar dari Islam. Bahkan di sini damban fadlan engkau ini seperti kan. Ini hati-hati karena berkaitan dengan akidah. Maka bicara tentang akidah, yang paling simpel dan yang paling pas untuk kita yakini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy'ari yang tertuang dalam kitab Aqidatul Awam, seperti wujud kita ini tentang akidah. Jadi saya mohon, saya berharap Bapak Ibu Ustaz-Ustazah di lingkungan ini agar bagaimana membiasakan diri belajar agama itu dengan literasi atau dengan pendapat-pendapat para ulama. Karena gak boleh agama itu menurut saya itu gak boleh. Karena
mohon maaf, ini terakhir sebagai satu contoh saja. Kita ini sering mengkampanyekan atau sering mendamba-dambakan, mengidolakan salah satu amalia sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini kita kan termotivasi oleh satu ayat. Ayatnya gimana Ustaz? Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat ataka rabbuka maqaman mahmud. Tahajudnya boleh, tapi kalau kita termotivasi oleh ayat ini kan jaminannya orang yang sholat tahajud itu adalah maqaman mahmudah. Tapi kalau kita sholat tahajud mengharap maqaman mahmudah, saya pastikan kita berdosa. Kenapa? Karena kita mengkudeta Rasulullah. Kenapa seperti itu? Karena tahajud itu, ayat itu hanya khusus disampaikan, hanya khusus berlaku untuk Rasulullah. Jaminan maqaman mahmudah itu khusus kepada Rasulullah, karena Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya. Kalau kita sholat tahajud mengharapkan maqaman mahmudah, itu justru kita mengkudeta Rasulullah, mengambil hak-haknya Rasulullah. Dan saya pastikan kita berdosa kalau sudah mengkudeta Rasulullah. Dan terus bagaimana kalau kita sholat tahajud mengharap lainnya saja kan? Mengharap rezeki, mengharap jodoh kalau yang masih belum menikah, tidak apa-apa. Jangan, ini saya kasih. Kalau tadi ada permintaan untuk yang dia sekedar menikah. Saya kalau urusan menikah ini Bapak Ibu tertarik dengan mutiara hikmah karena hikmahnya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, ini kalau tidak salah awalam yang kau min umri illa asyata ayam. Seandainya saya tahu umur saya yang sisa 10 hari, kata Ibnu Mas'ud, li ahbab tu an utazawwija likay alqallaha azima, maka akan saya gunakan 10 hari ini untuk segera menikah. Kenapa? Likay alqallaha aziman, agar supaya saya tidak bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo. Jadi malu maksudnya. Segera menikah ya. Yang sudah menikah lagi. Tambah. Kalau yang sudah menikah. Karena sebenarnya orang kalau nggak menikah agamanya nggak sempurna. Pokoknya mana disfatin yang sudah itu saja. Orang yang menikah baru agamanya sempurna. Jadi Bapak Ibu saya hormati, ini sekedar pengantar saja. Jadi harapan saya mohon pertama kepada Pak Ustadz Darwis agar bagaimana membumikan, membiasakan atau bahkan mendidik santri-santri di Madinah ini untuk belajar agama dengan sanad yang jelas agar kita tidak termasuk pada at-tasahhulu bil kalami hatta mau yakhruju min ba'di. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi. Amin Allahumma amin. Sekian saja karena itu sebagai pengantar kita waktunya sudah hampir. Kenapa? Tak, anu saja barangkali ada bertanya. Saya kan juga mungkin bingung forumnya di forum di mana karena ya saya selalu ngerasa tidak enak ya. Apalagi barusan Ustaz Reza ini menyampaikan tausiah. Saya disuruh tausiah. Itu saya justru tambah tidak enak Ustaz Reza kalau tausiah. Kenapa? Karena tausiah ini gimana? Enggak. Kalau iya wasoi wasi tahu siatan kan gitu kan tausiah itu. Tausiah itu biasanya ya orang berwasiat dan konteksnya orang berwasiat itu lebih mati Ustaz. Jadi kalau saya disuruh tausiah suruh cepat mati. Jadi kan mau wasoi wasi tausiatan dia ngambil wazan gimana? Fa'ala yufa'ilu taf'ilatan kan ya wasoi wasi tausiatan. Jadi saya tidak pernah bangga tausiah. Masih saya disuruh mati. Jadi orang senang mati. Jadi kita relax saja, kita santai saja. Saya sangat tertarik jika ya Bapak Ibu guru Ustaz-Ustazah ada perkumpulan seperti ini, walaupun 1 bulan sebulan. Tadi bilang sama Ustaz Darwis sempat mengeluh juga kepada saya. Jadi biasanya jam segini sudah mulai Ustaz, sudah mungkin teman-teman Ustaz-Ustazah punya kesibukan. Akhirnya Ustaz Darwis sudah kalau mau ikuti kesibukan semua sibuk. Ya saya juga
tadi sebenarnya jam berapa? Jam setengah 1 atau jam 1 Ustaz Fandi menghubungi saya, nanti sampean saya jemput saja, nggak usah kata saya. Sudah biar saya jemput saja. Ya sudah, cuma saya kurang yakin saja kalau dia menjemput saya, karena dia tertidur saja. Dan itu yang biasa ya seperti ini. Mohon maaf, saya kalau disuruh misi seperti ini Ustaz Darwis, saya memang didoktrin dari abah saya, dari orang tua saya. Kata abah saya, kamu kalau diundang orang, kamu jangan merasa diorangkan. Kenapa? Karena sebenarnya kamu diundang orang itu hanya dijadikan hiburan aja dengan tontonan. Nah, saya bilang loh Bang, ini yang pengajian kata saya, bukan pengajian. Orang kalau mau benar-benar ngaji itu kan ilmu itu ilmu itu harus dicari bukan mencari. Jadi kalau memang mau mengaji datang ke saya, bukan saya yang datang ke sini seperti itu. Itu kata Imam Malik. Jadi Imam Malik pernah diminta untuk ngajar anaknya raja, Imam Malik nggak mau saya disuruh ngajar. Kalau Anda mau belajar datang ke saya, bukan saya dipanggil. Jadi kalau saya diundang orang, saya tidak selalu sudah didoktrin oleh jangan merasa diundang. Biar tidak selalu menjadi merasa harus diorangkan gitu. Maka dari itu ya ini juga menjadi hal penting, karena mohon maaf Bapak Ibu, di dalam sangat luar biasa. Beda kalau Bapak Ibu kan sudah penyampaian keilmuannya kan teratur oleh negara. Kalau seperti saya kan amatiran penyampaian keilmuannya. Jadi di mana-mana ya sampai saja itu. Ke tukang becak, ke tukang ojek, ke tukang bangun serila bisa sampaikan saja keilmuan. Kalau Bapak Ibu kan memang sudah ada konkretnya bagaimana menyampaikan keilmuan itu, santrinya atau muridnya sudah jelas. Terlepas mau menerima tidak tentang keilmuan, yang penting tugas kita hanya menyampaikan saja. Karena sekecil sedikit apapun keilmuan itu, saya tertarik dengan katanya pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau tidak diketuk tularkan, itu justru akan mengganggu kepada diri kita sendiri. Ibaratnya seperti air, kalau tidak ada aliran, maka air itu akan mengeruh. Tapi kalau ada aliran, seluruhnya selamanya air akan jatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira cukup saja nih Ustaz Reza. Dan ini tadi Ustaz Reza juga menyampaikan, saya juga perlu konfirmasi juga, terutama Ustaz Darwis. Kata Ustaz Reza tadi minta agar bagaimana setiap pertemuan kita ngaji kitab ini. Tapi kalau menurut saya juga kan nggak tahu apakah ini masih berlanjut atau tidak, nanti kapan kita bicara lain. Tapi yang jelas siapapun yang ngisi, saya berharap agar penyampaian tentang keagamaan itu harus didasari dengan sana. Jadi untuk sekelas manci sudah bukan waktunya lagi mendatangkan mubaligh yang hanya bisa berguyon-guyon secara imajinatif seperti acara maulidan. Ya kan yang penting banyak guyonnya saja, banyak bercandanya sudah menarik. Nah kalau sekelas manci saya rasa sudah bukan waktunya seperti itu. Kalau hanya di Gunawan yang melawak saja. Dia akan benar-benar bagaimana ya kita niati sama-sama belajar. Karena ketika kita niati sama-sama belajar, sekecil apapun kebaikan itu akan bisa kita terima dengan baik. Tapi kalau kita saling sok-sokan, saling merasa benar, itu yang tidak baik. Nah, maka ini salah satu alasan saya kenapa saya kalau isi harus bawa kita. Karena ketika Anda mau menyalahkan saya, itu tidak bisa. Kalau penjelasan saya tidak sesuai dengan Anda, salahkan pengarangnya kan gitu. Nah, cuma pertanyaan Anda menyalahkan musonif karangan Anda apa gitu. Kalau musonif kan walaupun Anda katakan salah sudah ada karangannya, bahkan ini disyarahi oleh sekian banyak ulama. Nah, kalau Anda tidak setuju dengan Sulamul Taufik, apa dulu karangan Anda kan seperti itu. Ya, mungkin kalau masalah akun sosial mungkin Anda lebih hebat daripada musonif. Karena musonif kan nggak punya YouTube, nggak punya Facebook, punyanya cuma karangan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, untuk saat ini saya tidak ada penawaran, saya akhiri saja sudah. Karena kalau ada penawaran kita sudah lanjut masih lanjut aja padahal beliau
Ada urusan terus kalau siapa yang punya urusan terus. Saya baca titelnya Ibu Kamat itu nanti di belakang MAG. SAG MAG. MAG itu Magister Agama. Itu hampir mirip dengan gelar saya. Kalau saya MAG-nya itu mengaji alam gaib. Magister Agama. Karena kebetulan saya Ustaz Darwis dan Ustaz Fadil setiap malam Sabtu itu ada momen mengaji alam gaib. Tapi menggunakan kitab dari para ulama, tentunya ada gaib. Nah, maka dari itu saya cukup saya ini saja, terlepas nanti mau gimana forumnya terserah. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit banyak apabila ada hal kebenaran tentunya dari Allah. Kalau ada kehilafan, kata-kata saya kurang enak, yang menyinggung, maaf karena kesimpulan. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.